大姐，有，那个韩妮呀，她肚子痛没有，不是怎么样啦。她因为从昨天可能天气那么热，她就是一直喝冰水啦，喝太多，所以她肚子不舒服。她不是 MC 来还是余清来还是拉肚子，这样不是啊？然后阿嬷是太紧张了，因为阿嬷很喜欢韩妮，所以韩妮有什么一点状况，马上都打给你。哦，好啊，然后韩妮说，因为她中文有会啦，所以如果韩妮有什么在那边有什么问题，还是怎么样的不对，哪里不对，还是工作上有什么问题，请阿嬷还是老板之前跟韩妮说就好了，不要通过我们，这样感觉是麻烦我们中介。其实他们雇主对他都没有不满意。对，所以想哪一天韩妮用手机太多，可能白天用视讯的，打电话用视讯，然后阿嬷感觉不舒服，看这样有时候一下就哭，一下就笑，那这样韩妮一直说，请阿嬷或老板如果有看到韩妮哪里不对，这之前讲就好了，不要打电话给我们，韩妮会不好意思跟我们呐。你跟韩妮讲，因为我跟他他住的那个小姐啊，是好朋友，因为那小姐是我儿子的干妈。因为我们是好朋友，常常在一起喝咖啡聊天。你跟他讲说不用紧张，他雇主很喜欢他。好，我会跟雇主讲。好 ，OK。所以他不用看医生嘛？不用，他不用看医生，他刚刚查什么的凉的药，这样就有好一点了。不用请雇主什么阿嬷不用那么紧张啊，他会自己想办法。好，OK。所以韩妮就是希望有什么事情都之前跟韩妮说就好了。好，OK。谢谢大姐，谢谢，拜拜。Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang. Ini Lasu lagi di mobil ya, lagi nungguin agensi, lagi ke rumah majikan. Jadi saya di bawah nungguin dia dulu. Nanti gantian saya yang naik kayak gitu. Karena di Taipei itu tempat parkiran susah. Jadi kalau sembarang parkir nanti mobilnya diderek. Terus kebetulan nggak ada tempat untuk parkir, jadi saya nunggu di bawah dulu, nunggu di mobil. Nah itu barusan tadi saya lagi ditelepon sama agensi ya, sama sales. Takutnya saya nengok takutnya kalau salah parkir kita juga kadang-kadang kaifatan ya, ada polisi datang difotoin. Nah akhirnya kita kena denda. Jadi ini Lause lagi noleh takut ada polisi di belakang saya atau gimana. Kalau misalnya ada polisi sebelum difotoin kita boleh keluar, kita cuman parkir sebentar kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi barusan agensi ada nelpon ke saya ya, jadi minta tolong, katanya suruh nelponin Mbak PMI, katanya sakit perut ya, sama pasiennya diingatkan untuk nelpon ke agensi atau ke Lause gitu, suruh bawa ke dokter. Nah pasien ini terlalu panik banget, padahal dia tuh cuman banyak minum es. Dari kemarin kan ini lagi musim panas ya, jadi hawanya itu haus terus. Kalau minum es dingin apa itu kan nyaman ya, anyes gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita nggak tahan ya minum es itu, kadang bisa sakit perut, kadang malah kita bisa demam kan mau ya, kadang juga bisa flu. Jadi tergantung kondisi tubuh kita masing-masing ya. Kalau saya mengingatkan harus hati-hati kalau misalnya kita alergi es, minumnya ya jangan terlalu dingin ya. Terus tadi itu saya mengingatkan ke agensinya ya, ada masalah sedikit-sedikit, masalah PMI jangan dikit-dikit lapor ke Mbak PM-nya, meminta jangan dikit-dikit tuh meminta majikan untuk lapor ke agensi. Dan akhirnya itu melalui beberapa tahap, karena ada Mbak PMI itu juga nggak suka masalahnya dia itu di majikan itu diketahui oleh agensi, dan penerjemah itu kadang nggak mau gitu loh lah, karena dia merasa bahasa Mandarin udah oke, udah bisa ya, jadi bisa nyelesain masalah, bisa handle masalah kayak gitu
Jadi menurut mbaknya dia nggak suka kalau ada masalah dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit harus diteleponin agensi, karena nanti udah melalui beberapa tahap ya. Contohnya Ama itu ngelihat Mbak PMI sakit perut, Ama kemudian panik terus telepon ke agennya, ke salesnya itu nggak bisa langsung ngomong ke Mbak PMI karena nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis dia harus menelpon saya gitu. Nah dia minta tolong saya untuk nelponin Mbak PMI, kemudian saya telepon Mbak PMI, kenapa, saya tanya kondisinya gimana, ada masalah apa, kemudian Mbak PMI menjawab ke saya. Nah akhirnya saya kan menjawab lagi masalah ini, memberi jawaban lagi, memastikan lagi ke agennya nanti ngomong lagi ke majikan. Jadi itu sudah melalui proses beberapa poin gitu loh. Jadi sampai melalui melibatkan 3 orang, majikan, agensi, penerjemah, agensi, majikan. Jadi udah melalui beberapa tahap kayak gini, jadi ruwet. Hanya permasalahan sakit perut harus dibahas di kayak seperti ini. Jadi Mbak PMI-nya itu nggak suka ya. Terus memang ada juga ya yang seperti mbaknya tadi. Jadi kalau ada masalah apa-apa mending langsung ngomong aja sama Mbak PMI-nya. Mungkin kamu pemakaian HP-nya itu awalnya sih pemakaian HP-nya itu nggak bisa ngontrol. Jadi kalau siang hari itu sambil kerja dia video call sama suaminya atau pacarnya, saya nggak tahu. Di sini kan kayak gitu. Terus dia amannya ngelihat, kadang-kadang dia tuh nangis ekspresinya, kadang dia senyum, gembira, bahagia. Tapi makanya dari sini pasien itu melihat. Jadi di saat dia gembira sih seneng, tapi di saat dia nangis tuh pasien akhirnya panik, nelpon lagi ke agensi. Jadi hari-hari tuh nanti kalau kerja cuman kayak gitu aja, jadi bikin ribet gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya berharap aja majikan itu ngomong langsung ke Mbak PMI, kecuali Mbak PMI-nya mungkin baru datang atau mungkin komunikasinya kurang begitu paham, bahasa Mandarinnya kurang paham, ya itu nggak masalah, harus dibantu sama agensi atau penerjemah ya. Tapi kalau misalnya hanya masalah sepele terus lewat agensi apa itu, kita sebenarnya juga merasa merasa nggak enak juga loh ngomong sama Mbak PMI-nya, kamu ada masalah gini ya, kamu diginiin. Pasti namanya sakit hati itu pasti, tersinggung tuh pasti ya. Jadi kayaknya itu terasanya tuh nggak enak kalau misalnya ada sedikit masalah terus dilaporin kita ke agen, dilaporin ke penerjemah, apa itu memang kita merasa nggak nyaman. Padahal di majikannya nggak ada masalah, Mbak PMI-nya juga merasa nggak ada masalah. Tapi kenapa ya ada juga majikan yang itu terlalu perhatian atau kenapa, saya juga nggak tahu ya. Ya masing-masing orang, masing-masing majikan memang karakternya beda-beda ya. Kalau saya sih monggo aja, manut, disuruh ngartiin, disuruh nelpon saya telepon, disuruh kasih solusi saya kasih solusi, disuruh kasih motivasi saya selalu kasih motivasi. Jadi saya tuh sebenarnya juga nurut sama permintaan agensi, permintaan majikan bagaimana ya saya nurut aja, karena bagaimanapun kita kerja. Cuman ada beberapa Mbak PMI kadang-kadang yang nggak paham ya dengan permasalahan yang ada di majikan tuh, nggak pahamnya gimana. Kalau ada masalah itu jangan terlalu menyikapi positif ya. Jadi dilihat dulu permasalahannya di mana. Bukan berarti kalau kerja di rumah majikan, Mbak PMI sama majikan itu kan privasi majikan di dalamnya, terus agensi sampai tahu apa. Bukan seperti itu, karena bagaimanapun memang majikan ada kerjasama sama agensi ya. Kalau memang harus kita tahu ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi tuh nggak terlalu nuntut banyak ya. Tergantung yang menjalani, tergantung yang menyikapi gitu aja. Nggak usah dipermasalahkan. Kamu ya kalau ada orang yang bilang malu lah sampai agensi tahu, malu lah sampai penerjemah tahu, nanti diomeli, dimarahi gitu pasti ya. Tapi ya tergantung masalahnya. Kalau masalah kayak gini kita mau ngomelin PMI kan nggak mungkin ya. Kamu kok sakit perut, kamu kenapa minum es apa, nada kita nggak perlu bentak-bentak. Jadi ya ditanya aja, kamu kenapa, saya ada masalah apa, kayak gitu. Jadi cara menyikapi masalah itu nggak harus bentak-bentak. Kalau tergantung permasalahannya gimana gitu aja. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman
kenapa kok saya selalu memotivasi masalah bahasa Mandarin ya, karena kalau kita bisa bahasa Mandarin itu selain kita juga seneng ya, terus kita di negara orang bisa bahasa Mandarin itu luar biasa, sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dibeli ya, karena orang yang bisa Mandarin itu jarang-jarang loh ya, kalau nggak ke luar negeri ya. Kita perlu sekolah ya, kita perlu sekolah. Nah, kita sekolah juga butuh biaya. Nah, kalian kan ke sini selain kerja juga bisa belajar otodidak ya, mampu sendiri, usaha sendiri. Jadi lama-lama bisa terbiasa. Akhirnya kan kalau bisa menguasai bahasa Mandarin, kerja di rumah majikan apa itu saya rasa santai, terus nggak terlalu nggak terlalu bingung, nggak terlalu ribet, tapi memang kembali ke kemampuan masing-masing ya, ke kecerdasan kita masing-masing. Kalau misalnya kita kemampuannya sederhana, di bawah rata-rata ya udah, yang penting kata dasar atau mungkin yang penting-penting tuh tahu, dan jangan sekali nggak ada komunikasi, nggak bisa Mandarin terus nggak bisa komunikasi sama sekali ya, jangan. Kalau misalnya kita mau pergi beli apa-apa atau jalan kemana kan harus tahu, jadi ya harus bisa lah, berapa persen tuh harus bisa. Pokoknya kalau bisa bahasa itu luar biasa ya, saya sangat salut, karena kalau misalnya kita sekolah butuh biaya banyak lah, kalau di sini kan kita malah digaji ya, atau bisa bahasa, kita dapat gaji, kita dapat ilmu, dapat pengalaman, itu sesuatu yang luar biasa loh ya. Jadi ini motivasi aja buat teman-teman semuanya, jangan sampai kita di sini itu cuman kerja, selesai kerja udah besok tidur, besoknya makan, istirahat apa, jangan ya. Kalau bisa kita menguasai apa yang diajarkan sama majikan, mengingat-ingat. Misalnya kamu di situ diajari masak ya, setiap hari harus masak, makan malam misalnya, itu kan kalau makanan Cina, Taiwan itu kan menunya banyak ya, jadi makannya itu makan sayur, makan daging tuh banyak, nasinya sedikit. Jadi kalau misalnya pas ada kesempatan kita belajar masak, itu kita harus kita pelajari, kita ingat-ingat, oh caranya bikin masakan ini begini, caranya masak ini begitu. Kalau kita punya bakat masak misalnya, nanti sampai Indonesia kita bisa buka usaha Chinese food, Taiwan, kayak gitu, nggak apa-apa. Bisa buka usaha Chongyoping, atau mungkin Chenchu Naicha, atau mungkin sarapan pagi yang mudah-mudah aja, Neuromien, gitu. Pastilah ada kesempatan, kita punya modal ya. Terus kalau misalnya kita bisa bahasa, kita menguasai bahasa, kita alangkah senengnya lagi kalau kita bisa nulis bahasa Mandarin itu. Nah, itu lebih baik lagi. Nanti kalau kamu pulang ya, kalian pulang itu nanti bisa jadi trainer ya, guru bahasa Mandarin, atau mungkin jadi lause, atau mungkin jadi penerjemah, dan mungkin jadi penerjemah di perusahaan Cina kayak gitu. Jadi banyak loh kesempatannya ya. Terus kalau misalnya kita bisa merawat orang tua, kita menguasai cara merawat orang tua itu banyak ya, cara pasang selang sonde, cara tensi darah, ganti pampers, sedot dahak, itu bagus loh ya. Jadi selama di Taiwan, selama kita ada ilmu, ada belajar ya, kita tekuni. Jadi jangan kok kita itu cuman kerja cari duit, enggak, bukan kayak gitu. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa ya, seperti orang-orang yang udah sukses kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita santai aja ya, kerja happy, dibikin santai, jangan ada tekanan batin ya. Jadi tetap berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, kita diberi kesuksesan ya, di dunia, di akhirat. Oke, terima kasih, bye bye.